Demikian Bapa, kami menaikkan syukur kami, merupakan pernyataan rasa terima kasih kami kepada Engkau Tuhan, buat segala sesuatu yang sudah Engkau kerjakan dalam kami sidang jemaat, baik secara kami bersama-sama maupun terpisah dalam setiap kegiatan, baik kegiatan rohani, dalam kesaksian-kesaksian, maupun dalam kami hidup dalam rumah tangga kami, dalam nikah kami, maupun dalam cara kami mencari nafkah. Kami percaya Engkau sudah membimbing kami dan bahkan sudah menjauhkan kami daripada segala dosa dan kejahatan, sebab Engkau merindukan umat-Mu adalah umat yang suci adanya. Demikian pada pagi hari ini kami datang kepadamu, membawa kehidupan kami untuk diisi oleh firman-Mu, untuk diisi oleh kasih-Mu dan Roh-Mu yang suci Tuhan, agar pribadi-Mu ada di dalam kami saat kami hidup di bumi ini, dan kami pasti berkemenangan sebab Engkau berkuasa untuk mengalahkan segala seteru kami, itulah si jahat yang mencoba untuk membinasakan kami. Dan kami bersyukur bahwa Engkau di pihak kami Tuhan. Tetapkan kiranya kasih-Mu dalam kami sekalian. Saat ini kami akan duduk untuk mendengarkan firman-Mu. Kami menyadari keterbatasan kami, baik pikiran kami, baik pengertian kami, perasaan kami. Tuhan tidak mampu untuk menampung keagungan firman-Mu tanpa pertolongan-Mu. Sebab itu biarlah Roh-Mu yang suci menolong kami, memberikan kami urapan Roh yang suci ya Tuhan, untuk dapat mengerti firman-Mu, untuk dapat menjadi iman di dalam kami, dan kami melakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kuasa-kuasa kegelapan yang bisa mengganggu, menggoda kami, Tuhan, kami bersama-sama panggil nama Engkau, buat usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan. Kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi, darah Yesus yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih, kasih-Mu yang tetap menyertai kami, memberikan kami, oh Tuhan, keleluasaan pagi hari ini duduk di bawah kaki Dikau, memusatkan hati dan pikiran kami untuk menampung firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya tetap menyertai kita dalam beribadah, dalam berbakti, memuliakan nama Tuhan. Rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, para pastor-pastor yang datang dari Afrika Selatan, kami menyampaikan selamat datang di gereja kami di sini. Kita bersama-sama pagi hari ini berbakti. Di gereja saudara di sana mungkin jam-jam sekarang lain waktunya, tapi kita di sini sedang berbakti. Semoga kuasa ibadah ini akan berlaku juga buat sidang jemaat yang saudara tinggalkan di tempat pelayanan saudara di Afrika Selatan. Terima kasih bahwa saudara sudah mengunjungi kami, bahkan bersedia mendoakan kami. Sesuatu kepastian hidup di dalam kasih-Nya Tuhan yang benar-benar hanya dapat kita peroleh dalam suatu persekutuan kasih Allah. Puji Tuhan dan rasa terima kasih kami sembahkan kepada Tuhan untuk saudara-saudara bisa dipakai oleh Tuhan untuk melanjutkan perjalanan penyatuan tubuh Kristus dimanapun saudara berada. Kirimkan, kami titipkan salam kami kepada saudara-saudara baik di Afrika Selatan maupun di negara-negara di mana saudara berada. Kami di Indonesia dalam satu kekuatan Tuhan, hidup dalam perlindungan Tuhan. Gereja-gereja di Indonesia, satu gereja-gereja yang tersebar di seluruh Indonesia, dari timur sampai ke barat. Gereja-gereja sudah merupakan suatu kekuatan di dalam negara ini yang turut membangun bangsa dan negara kami. Terima kasih buat perhatian saudara-saudara dari jauh. Puji Tuhan. Kami mengharapkan kesempatan berikut bisa bersama-sama kembali, entah di Indonesia, entah di mana saja Tuhan buka jalan buat kita sekalian. Puji Tuhan. Saudara-saudara sidang jemaat, kita akan segera langsung masuk dalam acara pemberitaan firman. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa penyampaian yang saya tidak boleh lupakan. Yaitu yang pertama, untuk rasa terima kasih kami, rombongan yang sempat ke Kalimantan Tengah lewat Kalimantan Selatan, dan ini suatu pelayanan kita bersama. Dan saya tidak merasa bahwa ini pelayanan kami sendiri bertuju, tapi ini pelayanan seluruh sidang jemaat. Sebab doa saudara-saudara sudah menyertai kami. Segala sesuatu apa yang saudara lakukan,
turut memperhatikan pelayanan ini, dan kami sungguh merasakan satu kesatuan ini. Demikian kesatuan ini merebak sampai di di Kalimantan Selatan, di mana begitu mendengar kami datang, hamba Tuhan di sana langsung tergerak untuk menjemput kami di airport dan menyediakan banyak hal. Begitu juga sepanjang perjalanan dari Banjarmasin sampai di Kalimantan Tengah, gereja-gereja yang ada di sana sudah pada menyambut kami sekalian. Dan suatu perjalanan seperti tadi disaksikan oleh saudara Yan, suatu perjalanan yang sungguh indah, sungguh mengasihkan dalam perjalanan ini. Suatu perjalanan yang tidak terlalu jauh, cukup melelahkan, tetapi bagi saya suatu sport. Saya sudah lama tidak sport, tapi kali ini memang dibanting selama 7 jam kurang lebih di mobil, dan Tuhan memberikan saya kekuatan. Waktu ke sana saya punya kondisi memang agak bersama istri memang tidak begitu fit karena diganggu oleh batuk, dan untuk menghadapi gumpalan-gumpalan asap, sebetulnya kalau itu bukan pekerjaan Tuhan saya sudah batalkan sebab sangat beresiko tinggi untuk ke sana. Tapi puji Tuhan kami memang menghadapi situasi itu, melihat bagaimana api tidak besar, asapnya yang besar. Sebab kebakaran itu bukan di atas tanah, tetapi membakar segala sesuatu yang ada di dalam tanah sampai 10 meter di bawah tanah, dan itu terdiri dari batu bara muda. Dan itu yang sedang terbakar. Untuk disiram memang mustahil. Apapun untuk menyiramnya itu mustahil untuk bisa padam, kecuali oleh Tuhan yang akan memadamkan. Sebab itu saudara-saudaraku, dalam kebangunan rohani di sana, salah satu acara kami adalah mendoakan supaya Tuhan melindungi umatnya di Kalimantan itu, sebab sewaktu-waktu bisa saja terjadi ancaman bahaya yang tidak dapat diperhitungkan oleh manusia. Sebab itu bekerja dari alam, dari bawah tanah, dan suatu hal yang sewaktu-waktu bisa mencuat ke permukaan. Sebab itu mohon saudara-saudara, doa saudara-saudara, ingat saudara kita di sana, doakan supaya bencana itu yang sempat menjadi bencana internasional, masalah internasional dapat diselesaikan oleh Tuhan. Di sana mereka juga mengalami kesulitan sebab tanaman-tanaman sepanjang perjalanan saya lihat rusak. Tanaman-tanaman pada kering, pada kotor oleh debu dan sebagainya bersama asap. Baju-baju kami sempat bau asap juga. Di sana tidak kecium, tapi waktu saya di Surabaya, sapu tangan aja kok bau asap. Sebab memang di mana-mana asap sepanjang saudara-saudaraku kami berada di sana. Sedikit sekali melihat matahari. Satu hari kita bisa melihat matahari, tapi matahari merah seperti darah. Sebab itu dikuasai oleh asap. Tapi Tuhan sudah memberikan kekuatan selama kami di sana. Oleh kemurahan Tuhan, batuk kami boleh dikatakan redah dan tidak batuk selama dalam khotbah. Biasanya kalau tidur batuk itu sering datang, tapi selama di sana oleh kemurahan Tuhan saya bisa istirahat untuk selalu mendapatkan kekuatan, kepulihan. Dan waktu pulang memang terasa capek. Kemarin saya coba untuk datang ke kaum muda, sudah mandi, sudah siap, mau jalan goyang. Dan waktu saya masuk di tempat tidur memang saya terlelap sampai jam 9. Jadi betul-betul capek. Tapi pagi hari ini tidak usah ragu-ragu, mau nantang 2 jam, 3 jam boleh. Tuhan berikan kekuatan, kita akan makan makanan firman Allah. Mohon dukungan doa yang membahagiakan juga dalam pelayanan di sana. Begitu masyarakat dan sekaligus pemerintah sangat memperhatikan kebangunan rohani ini, dengan terbukti bahwa wali kota, Bapak Wali Kota Kota Madya Palangkaraya datang untuk membuka dan meresmikan kebaktian itu dan memberikan sambutan yang sangat positif. Pengunjung-pengunjung juga banyak. Saudara-saudara yang pernah ikut rombongan pada beberapa waktu yang lalu, kita gunakan gedung itu, gedung Tambun Bungai, itu penuh saudara-saudaraku, penuh, dan kursi-kursi ditambal masih penuh juga. Baik pagi juga penuh juga, saudaraku, tidak terlalu penuh seperti malam, tapi cukup banyak, dan itu banyak hamba-hamba Tuhan. Perjalanan sungai kali ini memang saudara-saudaraku menghadapi hambatan perjalanan sungai sebab terlalu dangkal. Banyak kali kita harus menemui
pasir-pasir yang sempat muncul, dan oleh sebab itu kami tidak ikut sungai. Kami hanya menyeberang 4 sungai, 4 kali penyeberangan, 1 kali lewat jembatan sepanjang kurang lebih 1000 meter, 1 kilometer panjangnya jembatan, dan 3 jembatan yang lain juga hampir sama sepanjang itu, dan akan diresmikan pada tanggal 10 November ini. 3 jembatan, sehingga 4 jembatan seluruhnya selesai dan dapat dimanfaatkan. Setelah 10 November nanti akan diresmikan. Saya tidak tahu, entah Bapak Presiden, entah Menteri, saya tidak ngerti, tapi rencana akan diselesaikan pada bulan November ini. Sementara pengaspalan jalan memang sedikit, hari-hari yang lalu ini sudah dihentikan sebab dana yang memang tidak keluar, sehingga sementara pekerjaan jalan itu ada beberapa kontraktor yang berhenti, tapi beberapa kontraktor yang siap untuk berkorban, sebab memang mereka sudah dikasih tahu kalau mau kerja boleh, tapi uangnya tidak akan keluar tahun ini. Terserah saudara-saudara mau kerja. Dan beberapa kontraktor itu yang sungguh-sungguh mengabdi kepada bangsa dan negara, mereka tetap kerja sekalipun tahu bahwa itu nanti tidak akan dibayar pada tahun ini. Jadi mereka menggunakan uang mereka, dan itu sangat membantu bangsa dan negara kita dalam pembangunan ini. Kita berdoa bersama-sama buat keadaan kondisi dari ekonomi negara. Jangan kita hanya mengeluh, tetapi berdoa dalam keluhan itu supaya Tuhan memberikan kita uluran tangan Allah. Sebab semacam ini yang kita alami bukan oleh satu orang saja, bukan hanya sebagian orang, tapi seluruh bangsa yang ada di negeri ini, bahkan seluruh penghuni yang ada di negeri ini turut merasakan akibat-akibatnya yang tidak enak. Sebab itu jangan lupa berdoa buat kondisi negara kita, tapi terutama supaya kita diberi oleh Tuhan kekuatan dalam kondisi yang bagaimanapun juga kita tidak berbuat dosa. Percobaan ini diizinkan oleh Tuhan menimpa negara kita, dan kita umat Kristen yang ada di dalamnya, anak-anak Tuhan, berdoa. Tuhan katakan supaya jangan jatuh ke dalam percobaan, atau supaya jangan jatuh di dalam percobaan. Artinya saat-saat percobaan jangan sampai ada yang gugur iman oleh karena percobaan itu. Tapi biar dengan percobaan ini kita menggantungkan diri bahwa hidup manusia ini bukan sumbernya dari dunia ini, supaya kita bisa melihat bahwa sumber kehidupan kita datangnya dari Tuhan. Sebab itu kuatkan iman, doakan yang lain, dan biar jangan seorang pun saudaraku terseret jatuh oleh karena dosa, karena situasi yang menimpa perusahaan, menimpa pekerjaan atau perusahaan di mana kita bekerja, menimpa apa saja saudara-saudaraku. Beberapa bank kemarin diumumkan untuk menghentikan segala kegiatannya. Saya bisa memikirkan bagaimana derita para mulai dari pemilik sampai dengan seluruh yang terkait di dalam 16 bank ini. Berapa banyak keluarga, berapa banyak yang kehilangan mata pencahariannya. Saudara-saudaraku, kita berdoa, dan di antara mereka tidak sedikit ada juga anak-anak Tuhan yang ada di sana. Doakan mereka, dan jika saudara bisa membantu seorang dengan yang lain, jangan tutup mata, saling membantu, saling menolong saudara-saudara kita sekalian ini. Dan saudara-saudara yang terkena imbas langsung dari kejadian-kejadian ini, saya mohon untuk jangan undur dari Tuhan, tetapi justru dalam percobaan semacam ini dekatkan kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang dapat menolong saudara seperti kebutuhan saudara sekalian. Tidak ada manusia siapapun dapat menolong situasi semacam ini. Sebab itu kita saling mendoakan. Jika saudara tahu salah seorang di antara kita yang terkena imbas secara langsung, doakanlah, sedikitnya doakanlah dia dengan sungguh-sungguh. Berikan dia kekuatan lewat firman Allah untuk mengkuatkan imannya. Puji Tuhan dan terima kasih buat saudara-saudara sekalian. Kemudian yang perlu juga saya sampaikan kepada saudara adalah pesan ucapan atau salam dari Bapak Pendeta Toteis. Semalam saya kontak dengan beliau di sana, dan mereka berada dalam keadaan sehat, kecuali sedikit flu. Mungkin karena perubahan cuaca di Eropa hari-hari ini membuat banyak orang kena flu di sana. Kita berdoa dan mereka dalam keadaan siap. Mereka dalam keadaan sehat dan siap untuk datang ke Indonesia.
dan beberapa yang akan ikut bersama kita. Di antara mereka juga ada putra dari almarhum Bapak Pendeta Van Hessel yang ada di Rotterdam, merindukan untuk datang, tapi sampai saat ini saya belum dapat berita langsung dari keluarga ini, keluarga yang akan datang. Saya baru dapat berita dari Bapak Pendeta Toteis tadi malam. Mungkin 1-2 hari ini saya akan mendapat berita dari keluarga ini, keluarga Manikus, Pendeta Manikus yang ada di Rotterdam. Mereka juga mereka merindukan untuk datang dalam kebaktian ini. Jadi beberapa keluarga yang akan datang, dan juga kaum muda, ada beberapa kaum muda yang akan datang. Kita sidang jemaat, saya mohon untuk membuka hati, dan jika saudara bersedia untuk menerima saudara-saudara kita ini, sangat indah sekali. Hanya untuk tertibnya, tolong melaporkan ke kantor, ke panitia, untuk semua jangan tumpang tindih tapi teratur dengan baik. Jika saudara mau menerima saudara-saudara ini, bukalah pintu, terutama pintu hati saudara menerima mereka. Sebab ini adalah kaitan-kaitan kita kerjasama. Bagi keluarga Hari Ananda sudah sempat menerima hamba-hamba Tuhan dari Afrika Selatan ini, layanilah mereka dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan. Selain daripada itu, sudah saya bahwa sidang jemaat yang ada di Nederland mulai tanggal 1 November ini sudah masuk dalam doa puasa. Kita terlambat. Kita nanti akan masuk dalam doa puasa sepanjang bulan ini sampai nanti hari pelaksanaan kebaktian persekutuan Natal tanggal 3, baru kita akan lanjutkan dalam kebaktian itu. Tapi sebelumnya kita berdoa berpuasa secara bergiliran. Kita akan mulaikan doa puasa pada hari Selasa yang akan datang. Hari Selasa yang akan datang tanggal 4 kita mulai, merupakan gong berbunyi tanda puasa dimulai. Kita berpuasa bersama-sama pada tanggal 4 hari Selasa, mulai jam 9 sesi pertama sampai jam 12, kemudian jam 1 sampai dengan jam 3 yang kedua, dan yang ketiga 5:30 sampai jam 7. Itulah sesi untuk doa bersama, mendengar firman bersama, dan kita memuji Tuhan juga bersama-sama di tempat ini, di Lemah-Putro. Kemudian saudara-saudaraku, saya juga umumkan bagi saudara-saudara sekalian bahwa jumlah peserta yang sudah memberikan tanggapan atas undangan yang kita sudah kirimkan sejumlah 711 orang, sejumlah 711 orang yang sudah menyatakan kesediaan untuk hadir di dalam kebaktian persekutuan ini. Sehingga badan pelaksana dari Kabar Mempelai ini untuk lebih giat bekerja. Doa kita selalu tetap, sekalipun puasa ini jalan, tapi doa rantai pun tetap jalan. Doa rantai yang saudara sudah pilih jamnya itu tetap jalan sebagaimana biasa. Saudara-saudara yang berkorban, yang sudah berkorban, yang ada yang berkorban sekian terus dalam waktu-waktu yang saudara sudah tetapkan, saudara diberikan kesempatan untuk melanjutkan kesempatan berkorban ini. Sebab memang kita butuhkan dana yang cukup besar dengan keadaan pasar yang sekarang ini sudah sangat bergerak banyak, maka kita tidak bisa memprediksikan seberapa banyak biaya yang akan digunakan. Tetapi segala sesuatu kita serahkan dalam tangan Tuhan. Yang kita mau lakukan, apa yang ditaruh oleh Tuhan di hati kita, lakukanlah itu dengan iman dan dengan mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Dalam doa puasa nanti, saudara memilih sedikitnya 1 hari, ya, karena kurang lebih 30 hari, maka kita membutuhkan sedikitnya 30 sukarelawan. Untuk setiap hari ada orang yang berpuasa. Untuk setiap hari ada orang berpuasa selama dari tanggal 4. Tanggal 4 itu umum, mulai tanggal 5 secara terus sampai nanti pada akhirnya untuk masuk dalam kebaktian persekutuan tanggal 3, maka puasa ini tetap jalan. Saudara menulis di secari kertas, tidak kami edarkan formulir, menulis nama saudara
di secari kertas, tuliskan hari apa saudara mau berdoa berpuasa, hari dan tanggal berapa saudara mau berpuasa. Dan sesudah kebaktian ini saudara kumpulkan di belakang sana kepada para tua-tua. Seluruh tua-tua saya mohon untuk siap menerima kalau ada kertas ini, untuk kemudian diberikan kepada Bapak Yakub untuk sebagai koordinator bidang pelayanan ini, ya. Jadi para tua-tua saya mohon untuk mengumpulkan kertas-kertas itu. Para pengerja-pengerja, saudara-saudara, dan para pengerja dan full timer, saudara, pengerja-pengerja full timer, para imam-imam, sebetulnya ini bukan mau atau tidak mau, tapi ini sebetulnya suatu tugas saudara. Sebelum sidang jemaat saudara tampil ke depan, jangan sidang jemaat yang berbuat, tetapi para imam-imam full timer terutama, jangan sampai saudara justru tidak ikut. Full timer, para tua-tua dan pengerja-pengerja, ambillah 1 hari, sedikitnya 1 hari. Kalau seperti mama waktu yang lalu ada yang tiap minggu ambil 1 hari, itu jauh lebih baik. Puji Tuhan, terima kasih banyak. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Biarlah kita memusatkan hati kita, sebab tanpa firman kita tidak mampu melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Tanpa kasih Tuhan, tanpa roh Tuhan, kita tidak dapat melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-11. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-11. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-11. Kita akan bersama-sama membaca ayat yang pertama. Kitab Wahyu Fatsal 11 ayat yang pertama. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, ya. Dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Iya, mereka yang beribadah di dalamnya. Puji Tuhan. Ayat 2 tidak mengapa kita tambahkan. Ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ya, terima kasih. Jadi ada yang masuk ukuran, ada yang tidak bisa masuk ukuran. Jadi kalau hari ini kita masih mendapat kesempatan untuk bisa diukur, maka janganlah menunda waktu ini. Sebab waktunya untuk jangankan memenuhi ukuran, untuk diukur pun tidak mendapat kesempatan lagi. Sebab itu sementara kita berada dalam waktu yang sangat indah ini, gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk masuk dalam ukurannya Tuhan, untuk masuk dalam ukuran Tuhan. Di sini yang diukur oleh Tuhan ada 3 macam. Ini ukuran yang positif, ya, yaitu yang pertama bait Allah, bait suci Allah. Bait suci Allah ini adalah kehidupan umat Tuhan secara pribadi untuk ditingkatkan sampai pada persekutuan yang disebut tubuh Kristus. Jadi tidak hanya sudah kualitas secara perorangan yang akan dilihat oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, banyak kali kita setelah dibenarkan oleh Tuhan lalu merasa benar sendiri dan menyisihkan diri kita dari persekutuan anak-anak Tuhan. Kesalahan besar. Kita tidak mungkin sempurna sendiri. Tidak mungkin. Kita hanya bisa sempurna kalau berada dalam suatu kesatuan. Kalau kita disucikan oleh Tuhan, jangan merasa suci sendiri. Tapi kesucian itu sebenarnya untuk membawa kita bisa masuk dalam persekutuan yang juga nanti disebut tubuh Kristus. Persekutuan ini nanti akan diukur oleh Tuhan. Apakah itu betul merupakan satu persekutuan? Saya sudah mengulang-ulangkan, saudaraku, mengulang-ulangi yang hampir sama dengan persekutuan yang banyak kali orang mengikutinya tanpa sadar, yaitu golongan-golongan.
timbulnya golongan-golongan saudara-saudaraku yang bisa memisahkan seorang dari yang lain. Persekutuan dan golongan-golongan itu lain. Fellowship dan golongan-golongan, kelompok-kelompok itu lain. Golongan atau kelompok yang Rasul Paulus katakan, ada yang mengatakan aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, itu sangat merugikan. Sebab golongan-golongan itu timbulnya dari kepentingan pribadi, yang menimbulkan kepentingan pribadi ini menimbulkan iri hati, menimbulkan kepahitan, menimbulkan perselisihan. Dan inilah yang membentuk golongan-golongan. Dari kepahitan hatinya dia mencari, saudara-saudaraku, mencari orang yang pro kepada dia. Dan orang-orang ini mengumpulkan diri, merupakan satu golongan. Dan apa yang ada di situ adalah iri hati tumbuh secara subur. Di situ perselisihan tumbuh secara subur. Di situ segala sesuatu kepahitan tumbuh secara subur. Dan ini berbahaya. Ini tidak mungkin masuk dalam tubuh Kristus. Sebab itu perhatikan, selain kali kita sudah termasuk kelompok golongan ini tanpa kita sadari, kita sudah dinajiskan. Saya kasih contoh, beberapa banyak kali saya melihat orang-orang yang tadinya kita baik dengan dia. Bahkan mungkin ini adalah, saudaraku, kalau saya sebagai seorang guru, mungkin ini murid saya tadinya. Saya baik sama dia, dia baik sama saya. Tanpa kita ketahui, dia sudah membenci kita. Dia sudah tidak enak sama kita. Dari mana itu? Datangnya dari pengaruh kelompok di mana ia berada. Rasul Paulus dalam Ibrani pasal 12 itu akar kepahitan yang menajiskan banyak orang. Dan itu sebabnya kita perhatikan dalam fellowship ini, jangan menaburkan sesuatu benih kepahitan. Itu menajiskan. Dan kenajisan ini merupakan ragi yang menghancurkan kesatuan tubuh. Dan kita jaga baik-baik, saudaraku, ya. Haleluya. Dan kita perhatikan kehidupan kita ini untuk selalu datang kepada Tuhan. Bait suci Allah itu diukur sampai kita menjadi diakui oleh Tuhan, inilah tubuhnya. Kalau ukurannya sudah sampai. Kemudian yang nanti akan saya terangkan pagi hari ini tentang mezbah. Mezbah itu akan diukur. Mezbah akan diukur. Ukuran tentang mezbah ini memuncak, saudara-saudaraku, sampai pada penyembahan kita. Daging sudah ditamatkan. Itu doa dan penyembahan untuk masuk dalam mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan, dan sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi ini satu doa meningkat pada penyembahan sampai nanti sudah kita dalam kasih yang sesungguhnya. Itu pemuncakan. Tapi nanti akan saya terangkan soal ini, soal mezbah. Dan kemudian mereka yang beribadah di dalamnya. Jadi ibadah kita pun akan diukur oleh Tuhan. Ibadah kita, sejauh mana kita beribadah kepada Tuhan, itu akan diukur oleh Tuhan. Selain dari itu, saudaraku, di sini tidak disebutkan. Tapi di dalam kitab Nabi Yeremia, baik kita baca ayat itu, pasal yang ke-51. Kitab Nabi Yeremia, pasal yang ke-51. Kitab Nabi Yeremia, pasal yang ke-51 ini kita baca bersama. Kitab Nabi Yeremia, pasal yang ke-51, ayat yang ke-13. Yeremia 51 ayat yang ke-13. Ini suatu pengukuran yang kita harus waspadai, saudaraku, sebab ini sebetulnya mengukur orang-orang yang tidak masuk nanti pada ukuran yang tadi kita baca itu, ukuran yang membawa kita kepada kehidupan. Hai engkau yang tinggal di tepi sungai besar. Ya, hai engkau yang tinggal di tepi sungai yang besar, yang mempunyai kekayaan besar. Ya. Akhir hidupmu sudah datang. Iya. Batas hidupmu sudah sampai. Iya. Di situ dalam terjemahan baru kurang jelas apa yang harus kita waspadai, saudaraku. Apa yang harus kita waspadai?
Tetapi dalam terjemahan lama bahasa Indonesia, mungkin dalam bahasa lain, bahasa Inggris, akan mungkin sama dengan terjemahan Indonesia bahasa yang lama. Demikian bunyinya. Saya bacakan, saudara ikuti bahasa Indonesia yang baru, sudah lihat perbedaannya. Hei engkau yang duduk di tempat air banyak dan yang menaruh banyak harta benda, bahwa kesudahanmu sudah sampai dan perhinggaan atau ukuran kekikiranmu pun. Jadi bukan ukuran hidupmu, ukuran kelobaan, lobah apa tamak, ukuran ketamaan, ukuran kekikiranmu sudah sampai. Jadi saudara-saudaraku, ini diukur bagaimana daging ini. Jadi daging ini nanti dalam dua jalan, yang mana kita harus pilih. Tapi sebagai gembala saya tunjukkan saudara punya jalan ke mezbah Tuhan. Daging ini harus mulai ditekan sampai nanti pada perobekan penuh. Kalau tidak, daging ini akan dikuasai oleh keinginan, oleh kelobaan, oleh ketamakan, oleh kekikiran. Begitu kikirnya manusia ini, artinya hidup hanya untuk diri sendiri. Itu diukur sampai pada saatnya. Hei kamu yang duduk di tepi sungai, di tepi air yang banyak, mempunyai harta benda, keperhinggaan hidupmu, perhinggaan kekikiranmu sudah sampai di situ. Dan itu berarti Tuhan akan mengadakan suatu perhitungan buat apa yang sudah sempat Tuhan berkatkan dalam kita. Sejauh mana kita menggunakan itu. Apa kita gunakan untuk memuaskan daging ini, atau kita gunakan untuk memuaskan hati Tuhan. Nah, inilah yang harus kita memikirkan dengan sebaik-baik. Tuhan tidak melarang kita kaya, bahkan Tuhan memberkati. Tapi lihatlah bagaimana Tuhan mendidik kita, agar dalam satu ayat mengatakan, agar jangan saat saya menjadi kaya saya menghujat kepada Tuhan. Jangan beri saya menjadi miskin, supaya jangan saya mencuri dan memalukan nama Tuhan. Tapi Tuhan katakan, biarlah kita hidup untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan bicara bersama tentang mezbah. Tentang mezbah diukur. Mezbah sebetulnya suatu tempat yang tinggi, di mana api dinyalakan. Saudara-saudaraku, di mana api dinyalakan untuk membakar sesuatu korban. Itulah mezbah. Dan di sini dikatakan mezbah itu harus diukur. Mezbah ini bicara tentang ibadah. Maafkan, tentang pelayanan kita. Tentang pelayanan dalam ibadah. Ya, di dalam Roma Fatsal 12, Roma Fatsal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua, kita melihat di sana pengertian tentang mezbah ini. Roma Fatsal 12, Roma Fatsal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah pelayananmu yang sejati. Ibadah di sini sebetulnya pelayananmu yang sejati. Itu adalah pelayananmu yang sejati. Jadi pelayanan kita ini bukan untuk supaya daging ini merajalela, tapi justru pelayanan ini merupakan suatu perobekan, suatu proses perobekan daging. Coba kita lihat lebih jauh ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Iya, terus. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, jadi jelas di sini pelayanan kita ini mempersiapkan diri untuk menyambut hari kedatangan Tuhan. Suatu perubahan. Saya sudah sering berkata,
kedatangan Tuhan identik dengan perubahan segala sesuatu. Perubahan segala sesuatu. Jadi kalau kita tidak berubah ke arah yang baik, ke arah yang positif, ke arah yang rohani, pasti berubahnya menjadi yang daging, menjadi yang negatif, menjadi yang daging, dan itu akan dihukum. Jadi di sini kita lihat pelayanan dalam ibadah kita ini, saudara-saudaraku, untuk mengalami suatu pembaharuan, berubah mengarah kepada pembaharuan budi, apalagi sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Terima kasih. Jadi melayani dan melayani, sekarang kita harus tetapkan ini. Pelayanan ini, selaku pelayanan ini, kita harus memfokuskan pemikiran kita kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Jangan asal melayani. Pelayanan itu apa menjadi kehendak Allah. Itu pelayanan. Dulu saya pernah kasih ilustrasi, tapi ini ilustrasi sangat samar. Firman Allah itu yang betul, yang tepat. Saya pernah kasih ilustrasi. Bagaimana kalau saya umpamanya menyuruh anak saya membawakan saya ballpoint yang harganya murah sekali, ballpoint yang murah saja, sebab saya butuhkan untuk nanda tangan. Ini ballpoint saya ini untuk khusus nanda tangan, besar dia punya tulisannya, untuk nanda tangan surat-surat. Coba ambilkan ballpoint untuk saya nanda tangan. Dia pikir kan lebih bagus mesin tik, lebih mahal, lebih canggih. Kalau sekarang mungkin bawakan komputer, bawakan. Tetapi untuk nanda tangan tidak cocok kalau saya harus menggunakan mesin tik. Saya hanya butuh yang kecil itu, ballpoint itu. Itu yang saya kehendaki. Waktu dia bawa mesin tik, saya bilang ini sudah dipakai. Mengapa? Bukan itu yang dikehendaki oleh Papa. Jadi pelayanan kita, saudaraku, fokusnya jangan pada diri kita. Kita timbang-timbang sendiri. Tetapi mari kita fokuskan kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Itu fokusnya. Sebab Tuhan mempunyai tujuan, saudaraku. Tuhan mempunyai tujuan pada pelayanan ini, saudara-saudaraku, supaya masing-masing anggota menjadi suatu bagian tubuh dari anggota yang lain. Suatu kesatuan. Puji Tuhan. Jadi pelayanan kita jangan asal melayani. Pengorbanan kita jangan asal berkorban. Coba kita baca, saudaraku, supaya bahwa pelayanan ini kehendak Tuhan, arahnya supaya tubuh yang banyak ini sampai kepada suatu kesatuan. Itu tujuan, itu kehendak Allah, supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, yaitu apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Coba baca ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Jadi kita diukur. Mezbah kita itu diukur. Pelayanan kita diukur menurut ukuran iman. Menurut ukuran iman, jangan ukuran lain. Ukuran pikiran kita. Oh, saya kira begitu. Oh, saya rasa begitu. Oh, saya lihat orang lain begitu, jadi saya juga begitu. Itu bukan ukuran. Ukuran iman. Ini ibadah yang benar. Ukuran iman. Ini mezbah yang Tuhan taruh kepada kita, supaya pelayanan kita ini menurut ukuran iman
terus yang dikaruniakan Allah kepada kamu ya, masing-masing. dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak Ya, anggota. dan kita lihat arah ibadah, arah pelayanan kita, arah dari mezbah ini juga tidak bisa dilepaskan dari kesatuan tubuh. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Terus, Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. ya terus Demikian juga kita walaupun banyak kita walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. ya terus Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. ya, jadi dalam pelayanan ini jangan lepaskan ini, saudara-saudara. Jangan lepaskan ini. Kelihatan seringkali kita lihat seperti tumpang tindih. Sebab memang kita punya pelayanan tubuh, bukan pelayanan organisasi yang mati. Pelayanan ini pelayanan dalam satu tubuh. Seringkali kita lihat seperti tumpang tindih. Tetapi sebenarnya bukan tumpang tindih, tapi topang menopang. Satu dengan yang lain. Seperti kita dalam satu tubuh. Kita banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Sebenarnya di dalam soal ini kita memang tidak bisa melihat dalam pembagian tugas suatu pemisahan yang sangat tegas, sehingga antara tugas ini dengan tugas ini hampir tidak ada, saudara-saudaraku. Dan mari kita belajar mempraktikkan ini. Saudara-saudara kami yang di kantor, di gereja, saya mohon untuk memperhatikan ini. Di dalam kantor kita hampir tidak bisa dibagi tugas seperti kantor-kantor yang lain. Di kantor perusahaan mungkin bisa, di kantor di gereja itu lain. Sehingga kita harus memperhatikan ini. Pelayanan kita tidak harus kita biarkan begitu. Dan jika kita lumpuh, kita tidak mau bergerak, saudaraku, bagian tubuh yang lain segera dia akan ambil, dan saudara yang lumpuh itu akan bisa tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi yang hidup akan bertambah hidup, yang kurang akan bertambah kurang. Sebab itu mari kita berhati-hati supaya pertumbuhan dari gereja Tuhan satu pertumbuhan yang normal. Dalam penyucian juga begitu, Tuhan katakan yang suci nanti akan bertambah suci, yang najis akan bertambah najis. Kenapa? Sebab yang lain ini tidak mengetahui kehendak Tuhan. Suatu kesatuan pelayanan ini suatu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Saya bicara tentang kantor kita di Johor, sebab saudara dilihat oleh sidang jemaat, pelayanan saudara dilihat, pelayanan kita bersama dilihat. Kita di sana, kami di kantor sana, saudara, sebetulnya orang-orang yang mendapat kemurahan. Semua orang yang sudah tua semacam saya itu harusnya pensiunan. Saya sudah umur 61 jalan 62, itu harusnya sudah pensiun, tapi kok masih kerja. Puji Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain juga begitu. Hanya 1-2 yang masih muda-muda. Dan kalau yang muda-muda ini tidak bekerja betul, sangat rugi. Kita yang tua ini mau kerja. Saudara-saudara yang muda, ayo mendapat kesempatan. Kesempatan untuk bekerja. Jangan ada istilah, itu bukan tugas saya. Itu tidak harus kita bicara demikian. Semua tugasnya tubuh itu harus bisa dikerjakan oleh semua bagian anggota tubuh ini. Sebab itu pelayanan, itu namanya pelayanan. Kita di sana mendapat kesempatan masuk dalam kesatuan anggota tubuh untuk melayani tubuh Kristus. Satu mezbah yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Baca terus ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Mempunyai karunia yang berlain-lainan. Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ya, terus. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Kalau bernubuat ini artinya
menyampaikan pembukaan firman. Itu bernubuat. Itu nubuat yang terbesar adalah pembukaan firman yang mengungkapkan perkara-perkara yang akan jadi. Itu nubuat, saudaraku. Itu nubuatnya, itu nubuat. Menyatakan hal-hal yang tersembunyi, itu nubuat, saudaraku. Menegur, menasihati, agar kita sampai kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi di sini kita lihat ada pembagian tugas, tetapi semua saling menyangkut. Jika karunia adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. 7. Jika karunia untuk melayani, ya, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Ya. Terus, siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Terus, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Iya, yang memimpin ini rajin, jangan cuma nyuruh, tapi rajin. Yang memimpin itu harus rajin. Terus, siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ya, jadi ini satu gerakan di dalam tubuh Kristus. Tidak ada sedikit pun, saudaraku, bisa menimbulkan pertengkaran. Jadi kita bisa mengontrol, mengukur ibadah kita ini di mana. Kalau ibadah kita ini menimbulkan pertengkaran yang timbul dari kita harus kontrol dan kita berhadapan dengan Tuhan untuk Tuhan mengarahkan kita kembali kepada arah yang sesungguhnya. Tidak ada sedikit pun di dalam bagian pelayanan ini yang harus menimbulkan suatu pertengkaran. Tidak ada. Sebab semua ini dikerjakan oleh karunia-karunia dari Tuhan. Masih banyak, saudaraku, yang tidak disebutkan. Semua ini sebagian kecil, masih banyak. Dan kalau kita hidup dalam karunia-karunia Allah untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, tidak ada suatu tumpang tindih, nggak ada. Tidak ada suatu pertengkaran, juga tidak ada. Juga tidak ada suatu hal yang membuat kita harus bersungut-sungut, juga nggak ada. Semua dikerjakan dengan tulus dan seikhlas-ikhlasnya. Nah, sehari-hari ini kita sedang dilatih oleh Tuhan. Sedang dilatih oleh Tuhan untuk saling melayani. Terutama dalam kepercayaan Tuhan, kita menjadi pelaksana dalam kebaktian-kebaktian persekutuan. Kita sesungguhnya mendapat kesempatan untuk segera masuk di dalam arah yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab mezbah ini akan diukur oleh Tuhan. Pelayanan kita akan diukur oleh Tuhan. Kalau pelayanan kita ini di sana daging malah bertambah-tambah, saudara-saudaraku, akan satu waktu ukurannya juga akan sampai. Di dalam Yohanes pasal yang keempat, Injil Yohanes pasal yang keempat, di sana kita lihat Tuhan tunjukkan waktu kita untuk bekerja ini sudah sangat singkat. Yohanes pasal 4 di sini kita melihat suatu pelayanan, dan justru pelayanan murid-murid. Arahnya berbeda, saudara-saudaraku. Sehingga kita harus waspada, jangan kita menyangka kita ini murid, kita ini imam, kita ini orang Kristen, kita ini hamba Tuhan, kita pikir pelayanan kita sudah mengarah kepada Kristus. Padahal pelayanannya malah jauh dari Tuhan. Sebab tidak mengetahui apa yang sesungguhnya menjadi kehendak Tuhan. Ayat 4. Ia harus melintasi daerah Samaria. Iya. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria, yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ya, jadi mereka ini sampai di tempat warisan, ya. Warisan Yakub kepada Yusuf. Itu ada sebidang tanah. Waktu pembahagian berkat, Yusuf mendapat bahagian itu. Dalam kitab Kejadian sudah bisa baca itu. Kejadian 49, ya. Baca terus.
Di situ terdapat sumur Yakub. Ya, Yesus sangat letih oleh perjalanan. Ya, maafkan tadi bukan 49 tapi 48. Kejadian 48 itu pembagian untuk Yusuf, 49 pembagian untuk anak-anak Yakub yang lainnya. Ya. Jadi Yusuf memang mendapat bahagian itu, sebidang tanah di mana di situ ada sumur yang ditinggalkan oleh Yakub. Terus karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Iya. Hari kira-kira pukul 12. Iya, hari kira-kira pukul 12. Yesus sangat letih. Sangat letih, perkataan sangat letih. Ini sebetulnya suatu perkataan bahasa Alkitab yang harus kita mengerti. Yesus letih ini, saudaraku, memang dia sebagai manusia ada saja letihnya. Namanya manusia, biar dia hamba Tuhan, ada capeknya, biar dia siapapun sampai di sini Tuhan dalam keadaan manusia juga ada capeknya. Saudara-saudaraku, dan kita melihat di sini bagaimana Tuhan sedang berada dalam keadaan letih, duduk di pinggir sumur, hari kira-kira pukul 12. Jadi sudah letih, panas pula, dan saudaraku, air begitu dalam sumur itu begitu dalam, sulit untuk menemukannya. Tetapi bahasa Alkitab, perkataan letih di sini, letih, dan ini saudaraku, nyatanya letih, lapar, dan haus itu satu kesatuan. Dia capek. Yesus membutuhkan pelayanan. Yesus sangat membutuhkan pelayanan. Bahasa Alkitab, Yesus sedang letih, sedang lapar, sedang haus. Itu sebenarnya Tuhan ingin dilayani. Tapi bagaimana kita harus melayani? Apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita bisa melayani Dia? Tadi kita sudah dengar dalam surat Roma itu bagaimana kita harus melayani menurut ukuran iman yang Tuhan berikan kepada kita. Iman itu suatu keyakinan sungguh-sungguh bahwa pelayanan itu pelayanan yang diterima oleh Tuhan. Haleluya. Jadi ibadah yang menghasilkan ibadah yang diterima oleh Tuhan. Yesus sedang letih. Yesus sedang letih. Kita sudah harus sangat peka terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kondisi Tuhan semacam itu. Tuhan menghadapi situasi dunia ini yang panas, yang kering, yang melelahkan, di mana kita hidup di tengah-tengahnya sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan. Tugas kita melayani, menyenangkan, memuaskan hati Tuhan. Tetapi pelayanan yang mana, saudara-saudaraku? Jangan diukur dengan pikiran, ulangi, jangan diukur dengan pikiran sendiri, jangan diukur dengan perasaan sendiri, tapi mari kita lebih mendekat Tuhan, mengorek apa yang ada di dalam isi hati Tuhan untuk Dia ucapkan kepada kita, untuk kita bisa sampai kepada pelayanan. Kalau kita menyatakan kerinduan kita kepada firman-Nya, saudara-saudaraku, Tuhan akan bicara tentang firman-Nya sehingga pelayanan itu semakin jelas. Itu sebabnya saya tidak sudah mengizinkan oleh kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepadaku untuk saudara-saudara melayani begitu saja tanpa memperhatikan firman Tuhan. Para imam-imam terutama tanpa memperhatikan Bidstone, penyembahan, tanpa memperhatikan persekutuan semacam ini. Sebab di luar itu kita tidak bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di suatu waktu Tuhan menyatakan kehendaknya di kebaktian umum. Di suatu waktu Tuhan menyatakan kehendaknya di saat doa bersama. Tuhan menyatakan kehendaknya dalam pembukaan firman, dalam Bible study. Kita ada di sana untuk mempersiapkan diri, mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ada seorang wanita, mari kita membaca di sini ayat yang ke berapa tadi? 7 sekarang. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum.
Ini kita sudah lihat, saudaraku. Kita sudah lihat di sini. Wanita ini menurut pikiran kita, dia adalah wanita yang tidak layak melayani Tuhan. Di Palangkaraya saya bicara tentang mezbah yang disebut mezbah Maha Kudus. Setiap orang yang kena mezbah itu menjadi suci. Firman Tuhan bicara begitu jelas. Pelayanan yang menghasilkan penyucian buat orang-orang. Nah, ini seorang yang kotor. Tidak ada seorang yang tahu bahwa perempuan ini kotor. Yesus tahu. Wanita ini menyangka, oh tidak ada yang tahu. Dia bisa saja dan dia seenaknya bicara dengan Tuhan. Tetapi dalam dia membuka diri, membuka hati kepada Tuhan, Tuhan menyatakan kehendak. Di sini Tuhan langsung bicara, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ya, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Tidak ada cerita bahwa mereka ini disuruh oleh Tuhan atau bagaimana. Mereka punya arah sangat berbeda. Arahnya sangat bertolak belakang. Dua kondisi yang berbeda, berbeda juga arah. Itu sebabnya pelayanan kita ini, seperti Rasul Paulus katakan, harus diukur oleh iman, dengan iman. Wanita Samaria ini, saudaraku, itu orang berdosa. Tuhan membayangkan orang berdosa ini seperti orang sakit. Orang sehat tidak membutuhkan tabib, tapi orang sakit membutuhkan tabib. Orang berdosa ini membutuhkan Yesus. Jadi, saudaraku, arahnya wanita ini berdosa dari kota Samaria, dia arahnya kepada Yesus. Jadi tujuannya kepada Tuhan. Tadi kita sudah bicara tentang arah pelayanan kita harus kepada tubuh Kristus, kepada penyatuan tubuh Kristus. Itu pelayanan. Jadi wanita ini sekalipun dia dikatakan orang najis, tetapi dia punya pelayanan, dia arahkan sampai dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan katakan, ayo sekarang kamu sudah datang, berikan aku minum. Wah, dia sebetulnya mendapat kesempatan untuk melayani Tuhan. Dengarkan baik-baik, saudaraku. Saya tidak akan mau mengorek emosi saudara di dalam berkorban. Saya sudah ditekankan oleh Tuhan. Tapi saudara harus belajar peka terhadap kehendak Tuhan. Semacam Tuhan tidak memaksa, tapi Tuhan membuka kesempatan. Beri aku minum. Wanita ini coba nanti akan dia berdialog dengan Tuhan, seakan dia menolak kehendak Tuhan. Tapi akhirnya dia menjadi tahu juga. Sementara para murid-murid ini, dia dari Tuhan, pelayanannya ke kota. Jadi pelayanannya semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Dia melakukan di sana sesuatu yang baik, yaitu membeli makanan. Jadi kalau berpikiran, kalau perasaan, kan nggak salah. Tidak salah. Dia pergi ke kota itu untuk membeli makanan. Nanti dia akan datang kembali. Tetapi waktu dia datang kembali, dengar. Jadi sekarang pelayanan kita ini bagaimana? Pelayanan yang menjauh dari Tuhan? Atau nomor satu kita datang kepada Tuhan supaya arah pelayanan kita kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sampai di sini semoga saudara mengerti. Sampai di sini semoga saudara mengerti. Jangan kita pikir kita banyak bergerak, kita banyak berbuat ini. Wah, ini kita bekerja buat Tuhan. Baik, tapi tunggu. Sejauh mana kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu? Melayani dan melayani berbeda. Melayani menurut kehendak Tuhan lain daripada melayani di luar kehendak Tuhan. Sama-sama melayani. Berkhotbah menurut kehendak Tuhan lain daripada berkhotbah di luar kehendak Tuhan. Lain. Jadi kita harus datang kepada Tuhan, saudaraku, untuk membawa kehidupan kita dilihat, diteropong oleh Tuhan. Apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan dari Tuhan atau enggak?
ini sangat penting. Jadi kita lihat dua macam ini. Murid tadinya bersama dengan Tuhan, tapi begitu saat Tuhan ingin dilayani, ini sekalipun tidak disebutkan di sini, tapi mereka sudah mencabut dirinya dan pergi ke kota membelanjakan untuk membeli makanan. Sampai di sana, sementara ini dari Samaria dia datang. Jadi saling silang jalannya. Yang dari orang-orang yang namanya merasa benar, merasa suci ini justru malah banyak keluar dari Tuhan. Sementara orang yang tidak suci itu dari Samaria justru datang kepada Tuhan. Yang mana lebih dahulu mengetahui kehendak Tuhan? Justru orang wanita ini. Beri aku minum. Beri aku minum. Kehendak Tuhan dalam keadaan semacam itu lebih dahulu minum. Nah, sekarang mari kita maju. Kita maju, lebih dahulu kita lihat orang yang pergi ini. Orang murid yang pergi ke Samaria membeli makanan. Itu tidak salah. Menurut pikiran tidak salah. Dan tidak ada orang bisa mempersalahkan. Menurut perasaan itu benar, tidak salah. Tidak ada orang bisa mempersalahkan. Tetapi mari kita lihat hasilnya apa sesudah membeli makanan. Mari kita membaca ayat yang ke-27 lebih dahulu. Ayat yang ke-27. Bagaimana pelayanan? Jadi ini pelayanan dikaitkan dengan kuasa mezbah. Pelayanan ini dikaitkan dengan kuasa mezbah. Itu diukur oleh Tuhan, diikuti oleh Tuhan. Mari kita lihat pelayanan dari murid-murid. Ayat 27. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Ya, jadi lihat, ini orang bekerja yang tidak menurut kehendak Allah. Sekalipun pekerjaan itu benar, sekalipun pekerjaan itu kelihatan baik, waktu dia pulang, dia tidak mempunyai iman. Di sini jelas dia tidak tahu apa yang Tuhan bicarakan. Dia tidak tahu, dia malah heran mengapa Tuhan bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Mungkin saja hatinya sudah curiga macam-macam. Oh, Yesus ini ditinggalkan sendiri, marah perempuan datang sudah ngomong-ngomong. Bisa, kalau orang sekarang ini bisa. Oh, pendeta ini sudah macam-macam dengan si Anu, dengan si Anu. Baca saja Kejadian. Saudara-saudaraku, menaruh curiga. Jangankan kepada sesama anggota, jangankan kepada seorang hamba Tuhan, kepada Tuhan pun dia curiga. Loh, Tuhan kok bicara dengan orang perempuan? Tapi tidak berani bicara apa yang kau percakapkan dengan dia. Ayat yang ke-31. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, ya. Katanya, Rabi, makanlah. Ya, sekarang sudah pulang bawa makanan. Ada hasilnya. Ada hasilnya, orang lapar. Yesus dalam keadaan lapar dan mereka pergi membeli makanan. Kelihatannya baik dan sekarang sudah pulang. Tuhan, ayat 31, ulangi. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Rabi, makanlah. Jadi melayani, sudah mencari, sudah menyediakan. Sekarang mari Rabi, makanlah. Ayat 32, dengarkan. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ini yang harus kita jaga. Di saat kita sudah berlelah, sudah bermacam-macam, tapi waktu kita mempersembahkan kepada Tuhan, korban itu tidak diterima oleh Tuhan. Tidak diterima oleh Tuhan. Buat apa kamu persembahkan itu makanan itu? Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Kamu melayani tanpa kehendakku. Kamu membawa makanan yang bukan itu yang aku cari. Ada makanan yang padaku yang kamu tidak kenal. Itu sebabnya, saudaraku, rekan-rekan hamba Tuhan, para tua-tua, para imam-imam, melayani Tuhan apa yang berkenan
Allah dengan lebih dahulu duduk di bawah kaki Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan. Mengosongkan diri dari pikiran sendiri, mengosongkan diri dari keinginan perasaan sendiri, supaya Tuhan menaruh kehendaknya di dalam kita. Baru kita bisa melakukan kehendaknya, melakukan yang tadi Rasul Paulus katakan, apa yang berkenan, apa yang baik, dan apa yang sempurna. Baru bisa, saudara-saudaraku. Tuhan memperhadapkan saya banyak masalah di hari-hari ini dalam pelayanan, dan sampai di daerah-daerah baru saya ke sana. Tuhan sudah menggariskan pelayanan mezbah. Tuhan sudah menggariskan pelayanan mezbah untuk menyelesaikan banyak masalah. Saudara-saudaraku, bukan cara dari dunia ini yang sekalipun itu kelihatan baik, kelihatan benar, tapi kalau hasilnya Tuhan tidak terima, tidak ada arti apa-apa. Pelayanan mezbah, dalam kitab Keluaran disebut pelayanan mezbah. Setiap hari dalam 7 hari berturut-turut, pagi dan petang, itu pelayanan mezbah untuk menghasilkan sebuah mezbah maha kudus, supaya setiap orang yang kena mezbah, artinya kena pelayanan itu, akan menjadi suci. Di sini Yesus tampil dengan pelayanan mezbah yang maha suci. Itu yang diukur oleh Tuhan. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Dengar, murid-murid ini bicara, ayat 33. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, Iya. Adakah orang yang telah membahas sesuatu kepadanya untuk dimakan? Ya, lebih. Jadi orang ini, murid-murid ini lebih menunjukkan bahwa mereka tidak rohani sama sekali. Mereka hidup di dalam lingkup kerohanian, tetapi tidak mempunyai pengertian rohani sama sekali. Tuhan bicara tentang yang rohani, mereka jawab tentang yang daging. Itulah makan dan minum. Tuhan bicara tentang apa yang menjadi makanannya, tetapi mereka menanggapi dengan makanan yang dimakan dan diminum oleh tubuh ini. Apakah ada orang yang membawakan dia makanan untuk dimakan? Bukan itu yang Tuhan bicara. Dengarkan ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, Iya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Ini makananku. Ini yang memuaskan hati Tuhan. Ini yang sangat memuaskan hati kita, supaya di dalam segala pelayanan kita menurut rencana dan kehendak Allah. Kalau kita beribadah, kalau kita hidup, kalau kita melayani, kalau kita sampai pun dengan berkorban, jangan arah korban kita tidak kepada kehendak Allah, yaitu kepada pembentukan tubuh Kristus. Di dalam, saudara tahu tanda pada Injil Yohanes 4 ini, kita pergi lebih dahulu ke Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Di sana kita lihat tujuan dari pelayanan umat Tuhan ini. Tujuan dari pelayanan umat Tuhan. Efesus pasal 4. Ini tujuan pelayanan. Ini tujuan korban kita. Ini tujuan kita berkhotbah. Ini tujuan kita memberitakan Injil. Ini tujuan kita melayani orang-orang, termasuk orang-orang miskin, termasuk orang-orang yang terbuang dari masyarakat. Mari, ayat 11. Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, Ya, ialah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Ya, ini jabatan-jabatan, terus baik pemberita-pemberita pemberita Injil, maupun gembala-gembala, ya, dan pengajar-pengajar. dan pengajar-pengajar. Dalam ayat 7 dikatakan semua ini mendapat anugerah kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi jabatan-jabatan ini, saudaraku, mendapat karunia-karunia dari Roh Kudus. Sekarang ayat yang ke-12, tujuannya, perhatikan tujuannya.
untuk memperlengkapi orang-orang kudus, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi pelayanan bukan meninggalkan tubuh, tapi pelayanan mengarah kepada pembentukan tubuh. Dan kalau ini kita lakukan, tidak usah takut gagal, tidak usah. Korban kita tidak hilang. Kalau pengorbanan ini kita korbankan untuk kepentingan pembentukan tubuh Kristus. Pembentukan tubuh Kristus. Ini tidak akan hilang. Saudara-saudaraku, kita nanti ini akan menerima banyak tamu. Dan kita sudah bisa dipastikan mengeluarkan biaya. Biaya untuk konsumsi, biaya untuk akomodasi, biaya untuk transportasi. Saudara-saudaraku, segala pengorbanan itu jangan salah arah. Saya sebagai gembala untuk tidak membelokkan pengorbanan itu ke arah yang lain. Saudara para pelaksana dari kabar mempelai, badan pelaksana kabar mulai dari kepala bidang sampai kepada anggotanya, jangan membelokkan setiap korban, setiap sen yang dikorbankan oleh sidang jemaat, supaya arah pelayanan ini kepada pembangunan tubuh Kristus, supaya mereka punya pelayanan itu benar-benar sampai kepada tubuh Kristus. Setiap sen kita harus pertanggungjawabkan, setiap tenaga, setiap tetesan keringat itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jangan kita menyalahgunakan persembahan-persembahan, pelayanan-pelayanan saudara. Setiap butir dari beras yang jadi nasi, setiap tetes air yang saudara persembahkan, arahkan itu kepada Kristus Yesus. Siapapun saudara, sampai kepada seandainya, maafkan sekali lagi, seandainya di sini ada seorang perempuan Samaria, seandainya ada saudara merasa orang yang paling berdosa, inilah kesempatan saudara untuk mengkaitkan, melibatkan, mendekatkan diri, menyentuh mezbah dari Kristus Yesus yang merupakan mezbah maha suci. Setiap orang yang terkena mezbah itu akan menjadi suci. Saudara-saudaraku, saya tidak bisa mengukur saudara sejauh mana kesucian saudara untuk nanti ada korban yang diterima, ada korban yang ditolak oleh karena saudara tidak suci. Saya mendapat arahan dari firman, apapun katanya, siapapun juga, kalau arahan firman, mezbah itu akan diukur arahnya kemana. Saudara-saudara, sekali lagi, seandainya di sini ada seorang pemungut cukai, saya tidak tahu apa yang saudara sudah lakukan. Tapi kalau saudara datang lebih dahulu kepada Tuhan, dan Tuhan berbicara kepada saudara, beri aku minum, dengarkan firman Tuhan supaya saudara tahu apa yang saudara harus lakukan. Beri aku minum. Tuhan tidak meminta sesuatu yang mustahil, saudara-saudaraku. Tuhan meminta minum, dia berada di tepi sumur. Alasan apapun bisa diatasi, sebab sesungguhnya Tuhan mampu untuk memuaskan dirinya sendiri tanpa pertolongan siapa-siapa. Tapi untuk pekerjaan keselamatan, Tuhan ingin mengkaitkan sampai kepada perempuan Samaria yang kotor dan najis ini. Kaitkan dia dalam pelayanan ini. Kalau saudara mendengar suara Tuhan, untuk apa yang saudara harus lakukan, lakukan itu. Pandang kepada Kristus, pandang kepada mezbah. Bentuk dari mezbah itu sekarang merupakan salib Kristus. Pandang kepada salib itu. Pelayanan saudara akan diarahkan oleh Tuhan kepada pembentukan tubuhnya. Pelayanan saudara, korban saudara tidak sia-sia.
saudara diterima oleh Tuhan. Dan akibatnya nanti dalam Yohanes pasal 4 itu terjadi suatu gerakan besar. Seluruh kota datang kepada Yesus. Seorang terbuang dari masyarakat, seorang wanita tuna susila sempat dirubah oleh Tuhan, untuk menjadi alat untuk menggerakkan gerakan yang terjadi sampai sekarang ini di seluruh dunia. Lukas pasal yang ke-8. Injil Lukas pasal yang ke-8. Injil Lukas pasal yang ke-8. Injil Lukas pasal yang ke-8. Saya tunjukkan ini bahwa arah dari pelayanan kita ini kepada kegiatan pembangunan tubuh Kristus. Lukas pasal yang ke-8 ayat 1. Mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya, memberitakan Injil Kerajaan Allah dari kota ke kota, dari desa ke desa. Saudara-saudara kita dari Afrika Selatan ini sudah dari negara ke negara. Saudara dengar sendiri kesaksian mereka. Mereka sudah ke Laos, mereka sudah ke Malaysia, sudah ke Singapura, sekarang ke Indonesia. Sudah dari negara ke negara. Jadi pelayanan ini semakin berkembang ke seluruh. Tetapi ingat, dari mana mulainya pelayanan semacam ini? Kalau saudara baca, bagaimana mulainya pelayanan ini? Saya baru saja dari provinsi ke provinsi, dari kota ke kota sampai dari desa ke desa. Baru saja saya pulang dari Kalimantan, pelayanan dari desa. Di sini kita ke Mojokerto, dari Mojokerto mampir ke Surabaya, kemudian nanti kita akan menampung saudara-saudara kita dari desa manapun juga. Banyak hamba-hamba Tuhan, saya pulang membawa nama-nama dari hamba-hamba Tuhan dari desa pelosok. Mereka kirim, mereka punya formulir, tidak nyampe-nyampe sampai hari ini. Begitu jauhnya. Sudah dihalangi dengan transportasi yang sekarang sulit, sehingga pos pun terhambat. Mereka punya formulir tidak sampai di Johor. Saya bawa mereka punya nama-nama. Sejumlah 71 orang hamba Tuhan yang mandek dia punya. Ditambah dengan para imam-imam 31, 100 orang saudara-saudaraku dari Kalimantan Tengah. Saudaraku, perhatikan, pelayanan ini tidak berhenti dulu. Dulu Tuhan sudah keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Injil yang terdiri dari kerajaan para imam-imam dan raja-raja. Kerajaan dari raja-raja dan imam-imam. Terus ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Jadi di sini kita lihat ke-12 murid sama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat. Ya, dan beberapa orang perempuan. Jadi kita lihat di sini sampai dengan bagian yang tersisi, mulai dari 12 murid. 12 murid ini tidak lagi berjalan sendiri, tetapi mereka ikut Tuhan. Dalam Yohanes 4 mereka jalan sendiri dengan kehendak sendiri, maunya sendiri, kemudian mempersembahkan hasil yang mereka terima. Ini Tuhan, aku tidak usah ikut Tuhan, tetapi saya kasih saja, saya punya korban, ini Tuhan. Tapi Tuhan katakan enggak, bukan itu. Ada padaku makanan. Saudara, banyak hal-hal yang saudara tidak perlu pegang sebetulnya, sebab saudara punya uang, bikin ini, bikin itu. Tetapi kalau Tuhan menghendaki saudara harus pegang itu, saudara-saudaraku, jangan percayakan ke orang. Saya berterima kasih di hari-hari ini saudara sudah berbuat itu. Dari segala bidang saya lihat saudara turun. Saudara-saudaraku, kepala-kepala bidang banyak turun, sampai nyetir mobil untuk antar hamba Tuhan. Sebetulnya dia bisa suruh sopir aja, tapi banyak saya lihat saudara-saudara sudah lakukan. Saya tidak memuji saudara, tetapi untuk lebih mengintensifkan pelayanan ini. Ada saudara-saudara yang langsung turun ke lapangan untuk masang ini, masang tenda, masang apa. Padahal saudara punya pekerja, saudara punya apa bahasanya, kuli-kuli. Saudara punya karyawan. Saya mau ucap kuli-kuli nggak enak di mulut ini, ya. Karyawan. Saudara bisa suruh karyawan, ayo kerjakan. Saudara bisa, saudara direktur di situ.
Kalau saya lihat saudara sampai bisa buat ini, aduh saya Tuhan. Kalau ini mereka lakukan menurut imannya, teguhkan mereka. Jangan sampai mereka jatuh dari iman. Iman ini engkau Saya masih ingat Bapak Pendeta Injono selalu bicara kepada kami pengerja-pengerja. Dia bilang, untuk ngepel gereja kita bisa nyewa orang dari luar itu ngepel gereja ini. Saudara-saudara Anda perlu. Tetapi ini rumah Allah yang harus dilayani oleh imam-imam. Waktu itu ada seorang insinyur. Waktu itu insinyur masih mahal. Sekarang juga masih mahal. Maafkan, sekarang juga masih mahal. Maksud saya waktu itu masih sedikit insinyur, masih sedikit. Sekarang juga, ya masih sedikit lah, di sini juga masih sedikit. Waktu itu seorang insinyur, dia pikir-pikir, saya sudah ambil bagian apa melayani. Dia malam-malam datang, dia ngepel, tidak ada orang tahu. Dia ngepel dalam gereja. Nggak ada orang tahu kecuali pengerja. Termasuk saya dikasih tahu. Dia nggak tahu bikin apa. Nyanyi apa, dia sudah berlaku, tapi dia sesuatu yang ditekankan oleh Tuhan untuk dia harus lakukan sendiri, dan dia lakukan. Dia tentram. Semoga saudara itu tetap diberkati oleh Tuhan. Saya kira sampai hari ini tidak ada orang tahu saudara itu. Saya juga tidak mau kasih. Jangan tanya-tanya ya. Jangan bujuk-bujuk om siapa itu, om siapa. Jangan. Saya bikin berdosa saya nanti ya. Jangan. Dia memang tidak mau disebut namanya siapa. Sebab itu mari kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Ini pelayanan. Jadi ada murid-murid ikut melayani. Juga ada beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat. Coba ayat 2. Atau berbagai penyakit. Jadi ini orang yang terbuang ini. Orang yang dirasuk setan dan orang berpenyakitan, disebut lagi namanya, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. 7 roh jahat. 1 roh jahat aja kita sudah ngeri. Ini 7 roh jahat. Ini Maria Magdalena diizinkan ikut. Siapa lagi? Yohana istri Kusa, bendahara Herodes. Iya, ini orang kafir. Bendahara Herodes, musuhnya Tuhan. Susana dan banyak perempuan lain. Dengarkan. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ya, dengan membelanjakan kekayaan mereka. Tuhan tidak stop, kamu orang najis. Tuhan mengizinkan mereka mengikuti rombongan ini, tapi sudah disembuhkan oleh Tuhan. Mereka tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi Tuhan bukan lihat uangnya nomor 1, tetapi lebih dahulu mereka datang kepada Tuhan untuk mengadakan, untuk menjamah mezbah. Menjamah mezbah pelayanan. Dan kalau pelayanan itu pelayanan di mana korban Kristus telah disembelih, maka setiap orang menjamah itu akan menjadi suci. Orang yang kena dirasuk 7 setan jahat, orang yang berpenyakitan, orang dari mana saja, semua mendapat kesempatan untuk melayani Tuhan. Di sini bidang mereka dengan melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka, sampai dengan kekayaannya disucikan oleh Tuhan. Jadi kita biar bersikap sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi murid-murid Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 4, pelayanan yang salah arah. Akhirnya mereka berhasil, ada makanan, tetapi Tuhan katakan itu bukan makananku. Ada makanan padaku yang kamu tidak kehendaki. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Baca terus ayat 35 sekarang. Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu. Pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. 36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita.
Jadi satu fellowship, satu kebangunan yang besar. Jadi ini suatu ajaran Tuhan kepada murid-murid. Tuhan arahkan jelas kepada murid-murid ini. Perhatikan, kalau sekarang pelayanan murid-murid ini salah, Tuhan sedang memberikan arahan untuk memperhatikan, memperbaiki sikap pelayanan ini. Waktu sudah sangat singkat. Tuhan katakan, waktu menuai tinggal 4 bulan lagi. Waktu menuai ini 4 bulan lagi. Angka 4 bulan itu sama dengan 120 hari. Angka 120 mengingatkan kita, 120 juga disebut di dalam perjanjian lama, umur manusia 120 tahun. Umur manusia sesudah berbuat dosa itu, manusia ini hanya 120 tahun. Kesempatan manusia untuk datang kepada Tuhan, untuk datang kepada ladang. Ladang itu bukan tempat rekreasi. Ladang itu tempat pekerjaan, tempat orang bekerja, tempat orang melayani. Pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Hanya 4 bulan, 120 hari. Kepada perjanjian lama 120 tahun. Kepada kita sekarang arti rohani 120 ini bicara tentang, sudah kalau 1 tahun kalender atau 1 tahun yubel sama dengan 50 tahun kalender, maka ini sama dengan 6.000 tahun zaman manusia diizinkan hidup di bumi. 6.000 tahun. Saya bicara tidak dari di kalangan ilmuwan yang mempunyai hitungan sendiri, tapi kita ambil hitungan dalam Alkitab. 6.000 tahun masa hidup manusia di bumi ini, dari Adam sampai nanti Tuhan datang kembali dan kita dibawa kepada kerajaan 1.000 tahun. Itu memakan waktu 6.000 tahun lamanya. 2.000 tahun pertama sudah dilewati, disebut zaman Allah Bapa. 2.000 tahun yang kedua merupakan tahun yang ke-4.000 juga sudah dilewati, itu zaman Allah Anak. Sudah 4.000 tahun, kemudian 2.000 tahun terakhir zaman gereja, zaman Roh Kudus, dimulai dari ketuangan Roh Kudus sampai nanti Yesus datang kembali. Diperkirakan juga 2.000 tahun. Kita sudah berada pada tahun 1997. Jadi saudara-saudaraku, bulan yang terakhir ini, bulan yang terakhir tinggal hitung-hitung harinya. Kita kalau dihitung secara hitung-hitungan, saudara-saudaraku, ya 3 tahun. Kita 1997 sudah sangat sempit. Tetapi Tuhan tidak suruh kita menghitung demikian. Tuhan hanya katakan waktunya sudah dekat. Jadi dari waktu yang sangat dekat ini, gunakan untuk masuk di dalam pelayanan. Melayani Tuhan. Melayani Tuhan menurut kehendak Allah. Saudara, ajar murid-murid. Ajar murid-murid. Coba tolong baca dalam ayat yang ke-35. Ayat yang ke-35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Ya, bukankah kamu berkata bahwa ayat 35. Ya, terus? Tetapi aku berkata kepadamu. Ya, tetapi aku berkata kepadamu. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ya. Tetapi sungguh aku berkata kepadamu, angkatlah matamu. Lihatlah sekelilingnya, angkatlah matamu, pandanglah segala ladang. Karena sekarang ini sudah masak semuanya, sedia akan dituai. Ini sikap pelayanan. Ini sikap pelayanan.
masuk dalam ladang Allah, angkat matamu. Dalam terjemahan baru disebut pandanglah. Memang itu juga benar, tetapi kita tidak lekas bisa melihat sikap seorang masuk di hari-hari ini. Angkat mata. Saya sudah sering peragakan. Coba saudara lihat ke sini, angkat mata, lihat saya ke sini. Saudara angkat mata. Yang saudara lihat, kalau saudara lihat keliling kiri kanan, pandanglah ladang-ladang, lihatlah sekitar. Jadi kita melayani Tuhan tidak tunduk memandang diri sendiri. Kalau tunduk itu artinya kita melihat diri sendiri, egois. Tapi pelayanan menurut kehendak Allah, memandang yang lain. Bukan arah diri kita ini, bukan itu, tapi kepada orang lain. Itu sikap masuk di ladang Allah sekarang ini. Angkat mata, pandang ladang. Filipi 2. Ini sikap pelayanan kita di hari-hari ini. Filipi pasal yang kedua. Ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Ya, jadi ini pelayanan yang salah yang Tuhan ajarkan kepada murid, mencari makanan. Makanan untuk siapa? Untuk diri ini. Jadi jangan mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Banyak kali kita berkedok untuk Tuhan. Untuk Tuhan, tetapi sesungguhnya untuk diri. Tuhan ini kita peralat, ini untuk Tuhan, padahal bukan untuk Tuhan, untuk mengemukakan diri kita. Tuhan tidak mau kalau pelayanan kita berkedok untuk Tuhan, tapi sesungguhnya untuk diri sendiri. Seperti murid-murid, mereka pergi membeli makanan untuk membeli makanan, ya. Tidak disebut untuk siapa, bisa saja untuk Tuhan, tapi bisa juga untuk diri sendiri. Dan ini sangat berbahaya. Terus sebaliknya adalah dengan rendah hati. Dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Iya, ini yang namanya angkat matamu, pandanglah ladang-ladang. Jangan hanya lihat diri sendiri, kepentingan sendiri. Kalau kita mengikuti teladan Kristus, dia menghampakkan diri, ya. Ini teladan Kristus. Dia meninggalkan surga, dia menghampakkan diri, turun ke bumi, bahkan sampai mati di atas kayu salib, supaya segala lutut berteduh, segala lidah mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan. Jadi bukan pelayanan untuk diri ini, tapi untuk Tuhan, untuk sekeliling, untuk tubuh Kristus, untuk orang lain. Pendeta Tofei selalu berkata, orang lain itu bicara tentang anggota tubuh Kristus yang begitu banyak. Jadi itu pelayanan dikoreksi oleh Tuhan. Murid-murid punya pelayanan dikoreksi oleh Tuhan. Kita sudah mengikut Tuhan entah berapa lama. Sekarang pengikutan kita dikoreksi oleh Tuhan. Sejauh mana kita melayani Tuhan dengan sesungguhnya. Mezbah ini akan diukur oleh Tuhan nanti. Kita berkhotbah, tujuannya apa? Kita melayani Tuhan, tujuannya apa? Makin banyak untuk kepentingan diri, makin kurang ukuran kita. Dan sampai nanti waktunya, hei kamu yang duduk di tepi banyak air dan yang mengumpulkan harta benda, ukuran kekikiranmu sudah sampai, ukuran hidupmu sudah sampai. Jadi kita sebenarnya menghadapi, saudaraku, mezbah ini diukur oleh Tuhan. Wanita Samaria ini, dia membawa kehidupannya dalam ukuran Tuhan. Dia dikuras oleh Tuhan. Sampai akhirnya, saudaraku, dia harus mengadakan suatu pengakuan secara tuntas. Dia mengaku sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan. Tadinya dia merasa bisa.
Dia merasa dia yang melayani Tuhan. Tetapi sesungguhnya, saudaraku, di dalam dia melayani Tuhan, Tuhan sudah mengadakan pelayanan maha suci untuk wanita Samaria ini tanpa ia sadari. Kita melayani Tuhan, saudara-saudaraku. Kalau kita melayani Tuhan dengan membuka hati kita di hadapan Tuhan untuk menjamah mezbah Tuhan dan kita disucikan, sehingga pelayanan kita ini sesungguhnya bukan kita yang melayani Tuhan, kita sedang dilayani oleh Tuhan untuk dimasukkan menjadi anggota tubuhnya. Sebab itu biar kita datang kepada Tuhan, saudara-saudaraku, untuk kalau Tuhan dia merasa haus, kalau dia merasa dilayani, biarlah perasaan itu juga ada di dalam kita. Kita semua berhaus untuk melayani Tuhan. Tapi apa yang harus kita lakukan? Biarlah Tuhan menyertai kita sekalian. Nyanyian rohani nomor 251. Nyanyian rohani nomor 251, saya minta backing vokal untuk menyanyikan dan para sangkor menyanyikan dengan kuat supaya mengangkat kita dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Sangkor, grup kor, saya mohon untuk nyanyi sungguh-sungguh. Grup kor, sangkor, backing vokal untuk menyanyikan nyanyian ini, memimpin sidang jemaat dalam penyembahan yang sungguh-sungguh. Seperti rusa rindu sungai. Kita baiknya bangkit berdiri. Kau segalanya. Yesus, Yesus. Biar kita menyembah Dia. Dari atas. Kalau kita pergi ke tepi sumur itu, Yesus ada di sana. Dalam kekeringan dunia ini, Yesus sedang menanti kita di tepi sumber air. Seperti sungai, seperti rusa, ulang dari atas. Datang, mendekat kepada Tuhan. Panasnya bumi bukan secara kebetulan, tapi masa Tuhan untuk waktu Tuhan untuk menghimpunkan anak-anaknya di sumber mata air kehidupan. Haleluya. Engkau kekuatan dan perisai. Kekuatan dan perisai. Roh berserah. Kaulah Tuhan asma hatiku. Jika hatimu bergerak, jika hatimu bergetar untuk menyembah Tuhan, angkat tanganmu sembah Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, sembahlah Dia. Dia mengendaki kalau hati kita bergetar untuk menyembah Dia dengan roh dan dengan kebenaran. Sembahlah Dia. Haleluya. Tuhan sedang mencari penyembah yang benar. Haleluya.
sudah saatnya bahwa orang akan menyembah Allah dengan roh dan dengan kebenaran. Sembahlah Dia. Kau sehati bagiku. Haleluya. Yesus, sebut nama ini indah, nama ini manis, nama ini memuaskan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Nama ini memuaskan saat kita haus akan. Nama ini menguatkan saat kita dalam kelemahan. Haleluya, haleluya. Sampai menyembah Dia. Haleluya. Dengan ukur. Haleluya. Sembahlah Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita tenang sebentar. Haleluya. 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 Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau
Jawab Yesus kepada, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air kehidupan. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Tetapi sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Kita sesungguhnya tidak melayani dia. Dia yang sebenarnya melayani kita. Kalau kita tahu kasih karunia Allah memberikan kita kesempatan melayani dia, sebenarnya kita memberikan diri kita dilayani oleh Tuhan. Angkat tanganmu jika saudara ingin bersyukur kepada Allah, bahwa kita dipercayakan oleh Tuhan membawa berita pendamaian. Kalau saudara mendapat tugas, ucapkan syukurmu kepada Allah. Angkat tanganmu, ucapkan syukurmu, bahwa sesungguhnya Tuhan sedang melayani kita. Di saat kita melayani Tuhan, sesungguhnya Tuhan sedang melayani kita dengan air kehidupan. Ucapkan syukurmu kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa engkau sedang mengerjakan di dalam kami untuk menghapuskan segala kelemahan kami, segala penyakit kami, segala kekurangan